Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat kita pada pagi hari ini dan masih berikan nikmat keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan nikmat ini selalu menyertai kita semuanya sehingga kita selalu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Anak-anak SDT Al-Mumtaz yang Ustadz banggakan, di pagi hari ini Ustadz akan sedikit menyampaikan tentang kesopanan atau sopan santun. Mungkin ini kata-kata yang sering kita dengar dan kata-kata yang sering diucapkan oleh Ustadz dan Ustazah. Dan sopan santun ini adalah kata-kata yang sangat mudah, tetapi maknanya sangat mendalam. Karena sopan santun ini ketika ada dalam diri kita anak-anak, pasti orang lain akan bangga kepada diri kita. Sopan santun itu ada berbagai macam ya. Sopan santun kepada orang yang lebih tua, sopan santun kepada sesama kawan, sopan santun kepada ustadz dan ustazah, sopan santun kepada orang tua di rumah. Contoh yang paling utama dari sopan santun ini yaitu Rasulullah. Anak-anak pasti pernah mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah. Betapa sikap Rasulullah, sopan santunnya itu sangat luar biasa. Kepada sahabat itu sangat diakui, dan kepada musuh-musuh kafir Quraisy juga Rasulullah bersikap sopan santun. Nah, anak-anak kalau ingin meningkatkan atau ingin memiliki sikap sopan santun, ini coba kita belajar tentang kesopanan Rasulullah. Rasulullah sangat santun kepada orang lain. Dengarlah penuturan Qais bin Sa'ad, Rasulullah berkunjung ke rumah kami, kata Qais. Beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya menjawab salam beliau dengan sangat pelan. Saya bertanya, tidakkah ayah izinkan Rasulullah SAW? Jawab ayah, biarkan beliau mengucapkan salam banyak-banyak, karena itu adalah doa keselamatan. Rasulullah SAW mengucapkan salam lagi. Namun karena merasa tidak menjawab, beliau pun berjalan pergi. Saat ayah saya cepat-cepat keluar mengejar beliau dan berkata, ya Rasulullah, sebenarnya saya telah mendengar ucapan salam Tuhan dan saya menjawab salam Tuhan perlahan, agar Tuhan mendoakan keselamatan bagi kami sebanyak-banyaknya. Maka Rasulullah pun kembali. Ayah mempersilakan beliau mandi. Kemudian ayah memberi beliau kain yang telah dicelup jafaran. Rasulullah SAW memakai kain itu dan berdoa, ya Allah, berikanlah sholawat dan rahmatmu kepada keluarga Sa'ad. Ketika Nabi hendak pulang, ayah saya membawa seekor keledai ke dekat beliau dan berseru kepadaku, hai Qais, temani Rasulullah SAW. Saya pun menemani beliau, tetapi beliau berkata, naiklah bersamaku. Saya menolak. Beliau berkata pula, engkau naik atau engkau pulang saja. Maka saya memilih pulang. Begitulah Rasulullah SAW memberikan contoh tentang sopan santun yang mulia kepada orang lain. Rasulullah tidak berlama-lama mengetuk rumah. Jika salam beliau tidak terjawab juga, beliau lebih memilih pulang. Hadiah terbaik yang beliau berikan untuk orang lain. Anak-anak SDT Al-Mumtaz yang Ustadz banggakan, orang-orang yang dikunjungi Rasulullah
itu mengharapkan doa dari beliau, dan beliau juga merasa tidak pantas jika beliau naik keledai, sementara pengantarnya berjalan kaki. Beliau lebih memilih meminta Quraisy naik atau pulang, sehingga tidak perlu repot-repot mengantar beliau. Ini adalah salah satu sedikit ya yang sopan santun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah masuk ke dalam mau bertamu, Rasulullah mengetuk pintu dan menjawab salam. Dan ketika salam tidak dijawab berapa kali, Rasulullah memilih untuk pulang. Anak-anak, sopan santun ini adalah sikap yang mudah untuk kita praktekkan, tapi kenyataannya masih banyak sekali anak-anak yang belum mencontohkan sikap sopan santun ini dalam kehidupan sehari-hari. Sopan santun ketika berada di sekolah, sopan santun ketika berada di rumah, sopan santun ketika berada di masyarakat. Anak-anak yang bisa mempraktekkan atau melakukan, mencontohkan sikap sopan santun ini dalam kehidupan sehari-hari, maka anak-anak akan mendapat predikat atau mendapat kebanggaan sebagai salah satu anak yang telah menerapkan sopan santun. Manfaatnya banyak sekali ya. Banyak kawan, karena orang yang mempunyai sikap sopan santun pasti banyak disukai kawan, disukai orang lain, atau dibanggakan orang lain. Anak-anak Syed Al-Mumtaz yang Ustadz banggakan, dalam dunia pergaulan dikenal kadang-kadang kita yaitu kata-kata basa-basi. Anak-anak, ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang basa-basi dianggap sebagai bagian dari adab sopan santun. Bahkan dalam ajaran Islam pun dikenal apa yang dinamai mudarah, yaitu bersikap lemah lembut, menampilkan senyum, dan berbicara halus terhadap seseorang yang sikapnya buruk. Ini yang dicontohkan Rasulullah ya. Dan Rasulullah kepada orang-orang yang memusuhi beliau pun, Rasulullah tetap bersikap sopan santun dan bersikap baik. Apalagi kepada sahabat, apalagi kepada umatnya. Mudarah ini ditampilkan oleh seseorang yang sebenarnya merasa tidak terlalu simpatik kepada orang yang sedang dihadapinya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang yang meminta izin menemui Nabi SAW, beliau mengizinkannya. Sebelumnya Nabi menceritakan perangai buruk orang tersebut pada sang istri Aisyah radhiyallahu anha. Setelah yang bersangkutan pergi, Aisyah bertanya, "Wahai Nabi, engkau tadi di hadapanku telah mengucap buruk menyangkut perangai orang itu. Tetapi engkau tetap berlemah lembut terhadapnya." Nabi menjawab, "Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah siapa yang ditinggalkan oleh manusia karena ingin menjauhi keburukannya." HR Muslim. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak, dalam hadis ini orang-orang yang buruk adalah ketika kawan kita atau ketika saudara-saudara kita tidak mau berkawan dengan kita karena ingin supaya tidak terpengaruh dengan sikap buruknya. Hal ini harus sangat kita hindari ya. Kalau kita memiliki sifat yang kurang baik, segera kita rubah. Jangan jadi kebiasaan sikap yang kurang baik tersebut. Jangan sampai itu jadi tingkah laku kita, seperti ucapan-ucapan yang kurang baik atau kata-kata yang kotor. Jangan jadi suatu kebiasaan. Kalau pernah mengucapkan hal-hal seperti itu yang kurang baik, banyak
bertaubat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Ustadz bisa sampaikan tentang majelis pagi hari ini, yaitu tentang sopan santun. Yang paling intinya adalah anak-anak bisa mempraktekkan sopan santun ini dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.